Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Masyarul muslimin, pemirsa Batu TV rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau menyatakan bahwa seseorang yang berpuasa seperti kita sekarang ini bisa dikriterikan menjadi 3 kriteria atau 3 tingkatan. Yaitu yang pertama, bahasa beliau adalah shaumul umum. Shaumul umum adalah orang yang melaksanakan puasa. Dia telah memenuhi kriteria puasa dengan meninggalkan makan, tidak minum, tidak bersenggama di siang hari sejak fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Orang yang berpuasa seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, dia telah terpenuhi kewajibannya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tetapi orang yang berpuasa seperti ini bisa jadi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasanya hanya dilakukan dengan hanya memenuhi kriteria secara umum. Tidak sampai mengendalikan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masyaallah rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan tamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'ats. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Siapa orang yang seperti itu? Masyaallah rahimakumullah. Dialah yang berpuasa tetapi dia masih menyertai perbuatan puasanya itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya masyaallah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengkriteriakan kriteria yang kedua, yaitu yang disebut dengan shaumul khusus. Shaumul khusus adalah puasa yang disertai dengan pencegahan maksiat. Sehingga seseorang yang melaksanakan puasa ini betul-betul terhindar dari perbuatan-perbuatan seluruh organ tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, menggunakan lisannya ini untuk bertutur kata yang bohong, bertutur kata yang kotor, sehingga itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah menggunakan seluruh organnya ini menggunakan kegiatan-kegiatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melaksanakan puasa disertai dengan perbuatan-perbuatan maksiat seperti itu, masyaallah rahimahumullah, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yada qaulazur wal amala bi falaisa lillahi hajatan bi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa orang yang berpuasa tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor atau kata-kata bohong dan bahkan dia melaksanakannya, maka kata Rasulullah, falaisa lillahi hajatan bi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Dia tidak digubris oleh Allah apakah dia telah meninggalkan makan atau minum. Dengan kata lain, dia tidak dihitung oleh Allah sebagai amalan ibadah kepadanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Masyaallah rahimakumullah, kriteria Imam Al-Ghazali yang ketiga adalah shaumul khususil khusus. Yaitu orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan telah melewati kriteria shaumul umum, dilanjutkan meningkat kepada shaumul khusus, dan dia lanjutkan lagi kepada meninggalkan perbuatan-perbuatan hati yang kotor. Dengan kata lain, orang yang sudah pada tingkatan shaumul khususil khusus adalah orang yang mampu pada saat berpuasa memelihara hatinya agar tidak berbuat perbuatan hati yang menjadi penyakit-penyakit hati. Bahkan di samping itu juga dia
hatinya senantiasa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berada dalam tingkatan ini merasa gagal sebagai shaumul khususul khusus itu manakala ada sedikit waktu yang terjeda tidak sambung mengingat kepada Allah dan hari akhir itu. Itu sebabnya masyaallah rahimakumullah, kita sedang berpuasa ini mesti kita berusaha untuk meningkatkan kualitas puasa kita ini, tidak saja menjalankan puasa kini untuk menjalankan shaumul umum, tetapi harus kita tingkatkan kepada shaumul khusus, dan kita tingkatkan lagi kepada shaumul khususul khusus dengan cara senantiasa memelihara hati kita ini untuk tidak kita orientasikan melaksanakan penyakit-penyakit hati. Apakah penyakit itu berupa penyakit takabur, sombong, ujub, hasud, dan lain sebagainya. Saya beri contoh satu saja. Misalnya kita dalam hati kita ini ada perasaan sombong, merasa dirinya lebih ketimbang orang lain. Padahal masyaallah rahimakumullah, kalaulah itu iya, bisa jadi, tetapi tidak boleh berada dalam hati kita ini, karena kesombongan, kelebihan itu hanyalah milik Allah, dan kita memiliki kelebihan itu justru dari Allah. Lalu apa yang perlu kita sombongkan? Sehingga dengan demikian masyaallah kita sombong saat melaksanakan puasa ini justru bermaksiat kepada Allah. Gagallah posisi kita menjadi shaumul khusus manakala kita sudah melaksanakan puasa dengan penuh kehati-hatian, memenuhi kriteria puasa secara umum, tidak melaksanakan maksiat, dan kita rusak dengan kesombongan yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara hati kita masyaallah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selama bulan suci Ramadan ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa untuk mencapai khusus itu, sehingga akan menjadi latihan lah untuk kita semua. Sepasca Ramadan nanti kita menjadi orang yang baik, tidak saja terhindar dari maksiat, tetapi hati kita menjadi lebih khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.